Pemirsa, sejumlah anak alami kisah pilu saat banjir bandang melanda. Mereka terjebak hingga kelaparan di lokasi bencana. Kondisi serupa juga dialami sejumlah warga dan petugas. Seorang bocah laki-laki terjebak di atas sebuah tiang pemancang di Aceh Tamiang. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia bertahan sementara air berarus deras tepat di bawahnya. Ia terjebak selama 7 jam lamanya. Bermodalkan sebuah tali, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan, meski harus bergelantungan ke atap rumah warga. Di Pidijaya, seorang anak menyantap makanan dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Ia sangat tak peduli dengan air banjir yang mengalir deras. Ia seolah tak mau kehilangan setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Di Kuala Simpang, seorang anak menangis setelah 4 hari terpisah dengan ayahnya. Rupanya, sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendari mobil di tengah perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang berlangsung dengan durasi singkat pada Rabu sore menyebabkan terjadinya bencana air bah disertai longsor. Tanah dan bebatuan memutus akses jalan lintas provinsi, tepatnya di Desa Bulu Soma, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan para pengendara yang melintas. Bahkan, puluhan pengendara lainnya terjebak di antara longsoran hingga mereka terpaksa harus berjalan kaki. Terjadi luapan anak sungai yang membawa material berupa tanah dan bebatuan yang menutupi jalan lintas Madinah, tepatnya antara Desa Sopotinjak dan Desa Bulu Soma, sehingga lalu lintas lumpuh total, sehingga kendaraan tidak bisa melewati. Sebuah mobil Anatra terhanyut. Sebelumnya pada 26 November lalu, di lokasi, 3 unit mobil yang sedang melintas terseret air bah disertai longsor lumpur dan bebatuan. 2 mobil bahkan hingga ringsek terseret ke dalam jurang, sementara 1 mobil lainnya terseret di tengah longsor. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Joni Firdaus, warga Benar Meriah Aceh Tengah, berjalan sejauh 90 km menuju Loksmawe. Perjalanan selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, mereka bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir bandang dan longsor susulan. Selain itu, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Benar Meriah agar tidak terisolasi. Sejumlah personil Brimob Polda Sumut yang diterjunkan ke Sibolga untuk mencari korban bencana menemukan 1 korban meninggal dunia. Proses evakuasi berubah menjadi haru saat mengetahui jasad yang ditemukan merupakan ibunda salah satu rekannya sesama anggota Brimob Polda Sumut. Meski diselimuti suasana haru, personil Brimob tetap bekerja profesional, memastikan proses evakuasi berlangsung penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Sementara seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno gugur saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas mencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Operasi Aman Nusa 2 di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan tersebut tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan siswa dan guru di Bondowoso alami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Karena keterbatasan tempat, mereka terpaksa ditangani di ruang tunggu puskesmas. Suasana di Puskesmas Sumberwuringin, Bondowoso, Jawa Timur mendadak panik
Puluhan siswa TK hingga SMA mendadak berdatangan dengan keluhan pusing, mual, muntah hingga diare. Diduga mereka mengalami keracunan makanan setelah sebelumnya mengkonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah masing-masing. Bu guru, korban ada seorang bu guru TK. Siapa ya? Kondisi serupa juga dialami beberapa guru. Mereka mengaku mendadak pusing dan mual setelah mengkonsumsi NBG. Wes inilah, esak lah. Injak esak ya. Akibat keterbatasan ruangan dan tenaga medis, para siswa dan guru terpaksa harus dirawat di ruang tunggu. Dari catatan pihak puskesmas, 77 orang dilaporkan mengalami keracunan dan 17 orang harus dirawat. Hingga kini tim kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti keracunan makanan termasuk memeriksa sampel MBG yang sebelumnya dikonsumsi para siswa. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada usia 61 tahun setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang, Jakarta Timur. Suasana duka menyelimuti pemakaman aktor senior Epy Kusnandar. Jenazah Epy tiba di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pukul 8 pagi. Ratusan pelayat hadir untuk mengantar pemeran Kang Mus itu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Istri almarhum, Karina Ranau, tampak memegang erat foto mendiang suaminya sepanjang prosesi pemakaman. Di hadapan pelayat, Karina menyampaikan kalimat perpisahan terutama untuk suaminya yang telah menemaninya selama 22 tahun. Epy Kusnandar dikenal sebagai aktor senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Ia terjun ke dunia akting melalui sinetron Satu Kakak Tujuh Ponakan pada 1996. Ia juga sempat ambil bagian dalam sejumlah proyek film, FTV, dan sinetron. Namun aktingnya populer di kalangan masyarakat adalah saat berperan sebagai Kang Mus dalam sinetron dan film Preman Pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak alami kisah pilu saat banjir bandang melanda. Mereka terjebak hingga kelaparan di lokasi bencana. Kondisi serupa juga dialami sejumlah warga dan petugas. Seorang bocah laki-laki terjebak di atas sebuah tiang pemancang di Aceh Tamiang. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia bertahan sementara air berarus deras tepat di bawahnya. Ia terjebak selama 7 jam lamanya. Bermodalkan sebuah tali, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan meski harus bergelantungan ke atap rumah warga. Di Pidijaya, seorang anak menyantap makanan dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Ia sangat tak peduli dengan air banjir yang mengalir deras. Ia seolah tak mau kehilangan setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Di Kuala Simpang, seorang anak menangis setelah 4 hari terpisah dengan ayahnya. Rupanya, sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendari mobil di tengah perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan.